Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, si WRJ. Kali ini gue akan memberikan satu video berupa konten, tapi bukan konten kekerasan. Ini konten lebih ke edukasi. Jadi lebih baik lagi mencermatinya. Oke? Yang ada di video gue kali ini yaitu kawan lama gue, dan sampai sekarang jadi kawan bisnis gue, yaitu alumni STM Kusuma Bangsa angkatan 2016. Di eranya kita satu era. Oke, kali ini gue bakal ketemu sama Sohib gue. Iya, sehat. Gimana ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Segar. Gue speak nanya aja, padahal kita bareng mulu. Tiap hari ketemu. Buat lu nih, tanggapan lu buat COVID-19 apa nih? Gimana nih cara kita nanggulanginya, terus cara kita biar ya tetap tenang gitu, nggak panik, gimana? Ya sebenarnya sih gua turut belasungkawa buat para tim medis yang telah gugur di garis terdepan untuk membela pasien-pasien terutama masyarakat Indonesia. Bukan bisa-bisa ya? Bisa hari. Terus juga salut lah, gue respect sama masyarakat yang antusias untuk membantu, sama-sama membantu, dari influencer, youtuber, bahkan artis-artis papan atas juga ikut terjun membantu, terutama buat para pekerja harian lepas. Itu keren banget, saling ngebantu lah. Intinya buat yang masih pada sehat, tetap jaga kesehatannya, jaga imunitasnya, jaga kesehatan di rumah, jangan keluar kemana-mana. Kalau nggak kepepet, mendingan nggak usah keluar. Gitu aja sih menurut gue. Siap, bagus banget Bang Dio nih. Masukannya buat masyarakat Indonesia nih yang lagi sedang genting-gentingnya, bukan Indonesia aja yo, mendunia. Sekarang seluruh dunia tuh sedang ketar-ketir lah. Oke, ini bisa disebut juga sebenarnya kiamat sugro juga ya. Kiamat kecil lah, yang benar-benar bikin orang tuh ketar-ketir. Iya, menuju kiamat besar. Benar. Terus kawin lagi kita. Makanya umur belum turun banget sih. Pengalaman mah udah gesit. Buat Dio. Yo, gimana nih yo? Udah siap buat ceritain realita remaja nih? Apaan ya, lu mau undang gue? Soal gue jarang ada cerita berkesan, tapi nanti gue mau sharing-sharing deh. Oke, kali ini kita bakal dengerin sharing dari Bang Dio. Yo, pertanyaan pertama nih. Kira-kira nih, lu kan masuk STM Kusuma Bangsa nih. Iya. Iya. Apa sih yang bikin lu masuk STM Kusuma Bangsa ya? Bocah sih. Bocah. Iya. Dulu kan ceritanya gue punya tongkrongan di Tanah Baru. Waktu itu posisi udah pindah gue, dari tadi kan rumah gue di Beji. Gue udah pindah ke Citayam. Nyokap nyaranin, yo kalau nggak di Berabuana, di dekat-dekat sini aja, katanya kan gitu kan. Sekarang kalau misalkan kita udah gede kan, posisi SMK itu kan, pengen nih gabung sama bocah ya, gabung sama temen ya kan. Kayak gue kalau misalnya mencari sendiri, maksudnya gue kayak harus kenal orang baru lagi gitu. Iya, ya kan. adaptasi lagi. Ya walaupun gue tahu resiko rumah gue jauh, ngelewatin, maksudnya banyak lah musuh-musuh STM Kusuma Bangsa kan, di situ kan, di Citayam. Ya udah, kira gue mutusin buat masuk STM Kusuma Bangsa karena bocah. Gitu. Jadi lu ibarat kata lu emang dari zaman SMP tuh sebenarnya kita udah berteman dan susah lepas juga gitu. Iya, ya. Ibarat iya kata sih. ya pengennya tuh sekolah bareng lagi gitu ya. Cuman kan nanti setelah kita sekolah temennya kadang udah baru lagi, Iya, udah ganti iya. lagi. Dan dulu SMP emang lu siapa? Sama siapa aja? Gua SMP ada temen gua tuh waktu masuk Baskara dia, Anjir. Terus ada juga anak PJ, banyak sih anak PJ, cuman kalau misalkan di STM ini gua ke tongkrongan sih GP, ke tongkrongan GP, karena kan mayoritas kan itu anak. Oh iya benar-benar. STM itu Deket sekolah. ya. Dekat ya Dekat. sampai di situ. Emang gua waktu itu emang tiap hari nongkrong di situ mulu. Iya. Kebetulan juga rumah saudara gua situ semua. Jadi ibarat kata nggak deketin sama tongkrongan juga. Iya ya. betul. Terus nih kira-kira nih yo, dari dulu kelas 1 sampai kelas 3 kan kita ketemu tuh. Hal yang paling berkesan nih buat lu nih di STM Kusuma Bangsa ada nggak tuh? Bisa diceritain nggak? Ini awal kelas 1 ya. Ini Awal kelas 1. baru buat kelas 1 ini belum pendaftaran kalau nggak salah ya. Itu gua baru 3 hari masuk kalau nggak salah. Jadi ceritanya kan dulu namanya sekolah, namanya siswa baru nih, pada nyari nama kan, namanya ke teman-temannya nongkrong dah tuh gua waktu itu di
di warung nasi uduk depan Kuba, nongkrong sore-sore. Ceritanya ada anak SMK kan, jadi STM sama SMK tuh agak musuhan. Tapi satu yayasan, satu gedung. Cuman agak musuhan sama orang tertentu deh yang musuhannya. Nah, pas sore balik, anak-anak tuh pada nongkrong tuh di warung nasi uduk. Iya. Ada anak SMK semua bangsa dijemput sama tuh cewek. Oh iya. Ikut sama ceweknya. Nah mungkin bocah-bocah gue mulutnya jahil kali ya, ceweknya dikatain. Dulu kan zaman ngomong embreo, jablay gitu kan, wah kacau dah dulu kan. Breo, iya Breo. Dulu zaman kita SMP itu. Iya, pas SMP tuh naik kelas 1. Woi, embreo mana lu gitu kan. Dulu mah kayak cabai-cabian belum ada dah dulu kalau salah. Belum ada. Heeh. Pas dikatain embreo. Kesel kali tuh mungkin ceweknya, cuman cowoknya diem aja sih lu. Muter balik tuh dia tuh si ceweknya, pas muter balik diludahin anak gua, cuy digituin kan. Tuh cowoknya juga udah mulai konyol, mungkin nggak terima kali cewek dikata-katain kan. Udah teman gua yang malahin duluan ditendang motornya kan. Itu pas banget anak-anak TKR lagi, TSM atau TKR gitu lagi praktek bikin palu. Jadi praktek sekolah tuh suruh bikin martil, pokoknya besi-besi banyak dah tuh, anak-anak pada ngantongin kan. Nah, terus Ditendang tuh sama teman gua Agam. Cowoknya tuh? Cowoknya, tendang, bret ya. Udah dibantai sama bocah. Lah gua baru nongkrong, mungkin sekolah lain kali, gua juga nggak tahu kan SMK musuhan kan. Lu ikutan tuh? Ribut-ribut, awalnya nggak mau ikutan, gua kira ini masalah apa nih. Ini bocah konyol gini. Ya udah kan, gua lari, tendang-tendangin dah tuh ya, ngoceh-ngoceh sedikit lah. Gua kira udah kelar gitu masalah kan, cabut tuh dia. Besokannya dipanggil sama ini kesiswaan, ada Pak Bonang namanya. Panggil satu-satu kan tuh, yang namanya ada di lokasi sebutin, bawa ke kantor kan. Kira cuma diceramain doang sama guru sih, datang orang tuanya dia kan. Orang tua tuh cewek? Tuh cowok yang dipukulin. Anak SMK tuh? Anak SMK, ngomong katanya gini kan. Udah sekarang mah nggak usah diselesain di sekolahan aja, secara keluargaan aja. Di situ kan gue tenang kan, wah damai nih orang nih. Oh iya pak. Enggak, maksud saya suruh catetin aja nomor alamat rumahnya. Nanti biar polsek Limo yang ngejemput. Begitu gila kata gue baru masuk 3 hari. Gue stres gue kan. Ya udah gitu datang abang-abangannya dia, nggak tahu abang-abangan, nggak tahu abang beneran. Pokoknya ada ternama lah dulu pada masanya ada Tile. Anak SMK tuh? Oh Tile SMK. Terus? Datang tuh dia. Wah udah mencap-mencap ya tuh, lu pada kelas 1 gue gini, banyak main keroyokan lu gini, lu gak kenal gue gini. Nah ternyata kawan gue ada yang sekampung sama tuh bocah. Di mana tuh? Lio kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya gue Oh lupa Lio. sih. Kalau nggak salah Lio. Iya bang, gue kenal lu bang, lu ini. Lu tahu gue yang namanya orang dikenal kan. Jadi semakin tinggi tuh orang ya kan. Tinggi. Temen gue bego ngomong begitu kan. Kata gue ngapain harus disanjung-sanjung, orang lu biarin Sekalipun aja. dia jagoan sebenarnya ya nggak usah disebut namanya. Iya. Lah. Nggak usah kita harus tahu dia, kita kenal dia gitu. Iya, makin membabi buta tuh orang kan, anjing. Udah anjing. Oke, bapalin kalau satu-satu gini. Wah, udah namanya gua kelas 1 kan. Wah, gila serem banget nih orang kan gini. Yang lebih seremnya lagi, itu si bapaknya si korban ngomong ke kepala sekolah gua minta alamat rumah masing-masing. Udah ini pengen masukin aja ke polsek gini BAP segala macam, pengen dipisum kan gitu ya. Wah, gila gua udah panik. Akhirnya kepala yayasan sampai kepala yayasan turun tuh. Udah pak, sekarang ini aja pak secara kekeluargaan, ntar saya panggil orang tuanya masing-masing gini. Nah akhirnya udah panggil orang tua ternyata. Nah, oh di situ lu pertama kalinya lu sekolah dan baru 3 hari lu udah dipanggil orang tua? Iya, dan kebetulan emang dari dulu tuh orang tua gua nggak pernah tahu gua kayak gitu sih. Terus. Akhirnya gua ngelapor ke om gua, ada om gua ya buat tahu gua kayak gimana, makanya gua berani ngelapor ke dia. Soalnya kalau nyokap kan kesian, posisi kan nyokap waktu kan single parent ya kan, kasih sendiri kan. Takutnya gua ngelapor yang aneh-aneh, iya, bener. kesian juga gitu. Nggak boleh ngeberatin orang tua juga ya. Gitu sih. Karena kita anak laki-laki lah. Ya malu kalau kita masih Iya, ngeberatin repotin. orang tua. Apalagi orang tuanya itu orang tua wanita, Iya, ibu gitu. Terus ya terus pas apa ya, pas sama lu tuh pertama kali tuh bukan lu, oh iya nih, gua lu ya. masih inget gak sih kita dulu pertama kali ketemu dulu? Itu yang pas gua, oh ini sebelumnya gua cerita nih, ini lucu juga nih sih. Gua pengen main ke sekolah lu Dudep. Oke. Gua nggak tahu posisi Dudep tuh Di sini kita udah kenal? belum Oh, ketemu. belum.
itu pokoknya Bakil teman gue tuh kontekan sama anak Dudep karena dia Bakil kan veteran Dudep kan. Oh iya, benar. Gue percaya lah dia punya orang dalam Dudep. Udah main ke Dudep aja gini enak di Dudep kita kawan sama dia gini. Udah tuh akhirnya dari optik pengen jalan ke Dudep. Pas nyampe pertigaan Enjoy itu yang 105 Iya. kiri. Tahu. Dengan waktu udah temen gua si Black ngerogoh HP-nya hilang, jatuh di optik, putar balik itu posisi jam 1:30 Baskara pengen bubaran. Nah udah gitu nyari dulu nih ke optik nih udah kecot sama Osana tuh yang counter tuh. Oh, dibilang enggak. Iya, padahal dia ngeliat gini padahal di depannya dia tuh jatuhnya kan. Udah Yes. kelar kecot. Udah akhirnya gua naik gaplek. Tadi gua naik truk nih, sekarang naik gaplek kan. Ke arah SMK 2 lah. Ke arah SMK 2. Nah, pas nyampe gapleknya kalau nggak salah belok ke kanan, ke arah Tanah Baru. Dan otomatis itu kan bukannya jalur mau ke SMK 2 kan. Iya. Karena gue turun naik truk, nyambung truk nih. Pas nyambung truk, udah tuh bocah ngomong, wah ini jam Baskara bubaran, siap-siap ya. Iya, kebetulan itu gua kelas 1, kelas 3 baru lulus. Itu jadi ceritanya kelas 3 gua warisin barang-barang dah. Pokoknya bocah pada pegang BR deh, dia 3 orang baru pegang BR, pede kan ini dia. Terus. Nah udah gitu jalan nih gua naik truk, pas naik truk bener bocah gua yang di pala ngomong, Pajar bubaran, rame tuh ceweknya. Udah siap-siap. Nah ternyata yang gua naikin itu truk bekas naruh kayu, balok semua. Iya. Pas gua jalan deh. Awalnya bocah dia cabut semua sih, temen gua tuh si Black. Oh lu lewat bener tuh anak. Rame baru pada bubaran Baskara. Nah temen gua mungkin HP-nya hilang, kesel kali dia ya. Iya. Ngelempar ini. Pas banget lah. Iya, ngelempar balok kan ke bocah Baskara ada bubrang lah ya. Nah waktu itu bocah cabut semua tuh. Satpamnya nggak berhentiin truk gua. Berhentiin. Turun. Truk gua ngerem mendadak, udah gua turun semua. Ributin bendara tuh, gua kira sedikit nih. Buset, nggak tahu rame banget ya saya bubaran banget. Gue cuma 11 orang, kelas 2 cuma Bakil doang, gue posisi kelas 1. Wah gila ini udah kagak ini dah. Baik itu teman gue Parnoan, dia kenal sama bocah Baskara yang ada namanya. Disuruh cabut 2 orang kan. Cabut bilang DBR kita. Ya udah gini aja bocah Baskara, gue nggak tahu deh itu dia pegang BR apa gertakan kan. Iya, bener. Pede aja dia kan. Ya udah itu jalan. Udah turun gua ke turunan Cakbun tuh kan. Pas ke turunan Cakbun udah tuh. Udah ke atas pantekin. Ke atas kan nungguin tuh udah lama tuh kan. Di mana tuh, Bang? Itu pas tanjakan Cakbun kan tuh. Sebelah kirinya. Sebelah kiri. Oh iya tahu. Yang agak rumah kosong tuh. Iya tahu. Di situ tuh gua tuh kan. Dan gua akhirnya yang lebih gobloknya lagi temen gua nih udah tahu situasi udah maghrib nih, udah pengen maghrib. Dia megang main CR. Ini kalau udah Baskara begini-gini aja nih, CR-nya tuh copot, hampir kena kuping teman gua, si Monyong, gila kata gua. Wah bahaya banget kata gua. Dia bilang, lu jangan bercanda-canda ah, gitu. Temen gua sampai diem, sampai kaget deh kan ngelewatin CR ya kan. Dulu pasang lagi. Nungguin nih Baskara kan muncul kan. Tapi gua ngelongok nih, temen gua ngelongok nih. Bener dia masih pada stay di depan polaannya. Oh, kelihatan. Ya udah tungguin akhirnya. Udah agak maghrib juga, udah cabutin aja dah, balik aja dah. Maksud gua jangan yang Depok, jangan ke arah Baskara, maksud gua nyari penyakit. Kira-kira lewat Mampang. Lewat Mampang. Nah, lewat Mampang. Pokoknya itu udah kontek-kontekan, ternyata Dudep ke Bali. Iya, teman gua ngomong, Dudep ke Bali, Bray, katanya. Nggak jadi dong. Nggak jadi gua ke Dudep kan. Udah akhirnya intinya gua balik lewat Mampang. Terus udah lewat Mampang, gua ngapain tuh? Jalan kaki gua. Maraton. Parah gila kata gua. Pokoknya nyampe optik tuh jam Isya kalau nggak salah. Isya. Nah lucu lagi sih, ternyata dia nggak terima. Disangka gua ngandangin dia orang kan. Nah teman gua yang pulang sore itu dipantekin di Tangkot sama Baskara. Yang pengen balik ke Sandra tuh dipantekin juga. Nah gua nih sisa berapa orang balik lewat Swadaya 8 kan. Tembus ya kan Merpati. Pokoknya pokoknya nggak lama gue nyampe, udah tuh ngerba dulu di optik kan, bentaran dulu ngopi ngerokok kan. Ngerokok. Temen gue nih si Black apa siapa gitu lupa gue. Katanya, kalau udah gitu SMP apa-apaan ya? Oh iya SMP itu di optik persis. Posisi udah nyampe optik. SMP itu mah, masuk sih SMP. Iya katanya, oh iya udah santai kan tuh sih.
Pas gua meleng sedikit, itu sih kelewang depan mata, udah jarak berapa langkah, 3 langkah ada kali sih. Tahu gua bocah Kuba, pakai pakaian. Lu nggak paham kalau itu dia pengen nyerang lu? Nggak tahu, gua kira bocah SMP kan, biasanya SMP Kuba, biasa kan balik kan lewat situ kan. Buset, katanya Baskara, habis gua kabur aja seadanya, gua cuman 6 orang kalau nggak salah. Tapi nggak ada yang sampai luka kan? Nggak ada alhamdulillah, cuman gitu, biasalah namanya gang optik kan beset-beset dikit ya kan, kata gua. Oh iya, kecil banget. Gila, 1 orang doang. Iya, udah tuh udah kayak gitu, udah cabut kalau buat kan nongkrong ketawa-tawa, kata goblok, kata gua ngantar nyawa. Itu kita belum kenal ya? Belum Kita kenal. belum kenal. Nah, pas lu ketemu, kita kenal tuh kapan sih? Gua jujur sih rada-rada lupa juga. Gue inget tuh dulu lu kenal Jawa duluan baru kenal gue. Oh, nggak salah. Jawa gimana kabar ya? Aduh, Jawa. Wah, Di sehat lah. Surabaya dia. Surabaya. Kayaknya dagang susu. Susu bodanan. Karena Jawa itu anak yang benar-benar ya solid lah sama anak kelas satunya dia. Kamu gua juga solid seminggu kita ke rumah gua. Dia solid sama anak kelas satunya dia. Buktinya aja gua kelas 2 dia kelas 1. Gua kelas 3 dia kelas 1, gua lulus di kelas 1. Gila ya, berarti guru sayang kali Oh, ya, bener-bener. jangan sampai dia keluar sekolah Bener. gitu dari sini. Dia mungkin ya sangat solidaritas lah Parah. anak-anak kelas 1. Gue juga nggak tahu sebenarnya kenapa bisa nongkrong sama dia dulu ya awalnya. Oh, si Black sih, Black temen SMP Jawa. Oh, iya benar. Ya kan? Iya, Black temen SMP Jawa. Diajak ke rumah lu? Enggak, sebelumnya itu nongkrong dulu. Nongkrong karena dia bocah Dudep, main dong ke Dudep gini. Oh, iya. Akhirnya kan dia tuh gua ini sekarang ya ini gua kira berhasil main ke Dudep nih. Ya. Oh, yang ketemu gue? Heeh. Oh iya, berhasil. Berhasil ketemu cewek dari Kuba, udah fix janjian sama anak SMK 2. Nah, lucunya lagi pas nyampe Yapan nih. Gue di motor kan, posisi gua sama sepupu gua kayak bot. Posisi dia nembong motor apa kalau nggak salah. Pokoknya di tasnya itu gua megang BR antara golok kayak itu. Pokoknya bocah turun dari dari turunan Yapan lagi istirahat. Kalau nggak salah dia teleponan sama lu. Itu siapa yang teleponan ya? Nggak tahu bocah yang diterap, gua di motor. Oh, pokoknya India sih, iya sih itu pas banget teleponannya sama gua. Di situ dia bilang gini, udah pengen nyampe nih, Sio gitu. Gua nggak tahu itu siapa ya, lupa. Pokoknya dia udah pengen nyampe nih Sio. Dikit lagi udah di mana? Udah di Parung Bingung bilangnya. Oh, di Parung Bingung, oke. Gua tungguin sini aja. Gitu. Gua tungguin di reject tau kan ya? Iya tahu. Ternyata lama terus gue telepon lagi diangkat, tapi lagi berantem, diangkatnya tuh lagi berantem berisik banget gua lagi berantem nih. Itu sih gua di depan apa dilemparin apa es batu, terus pasir, batu apa itu. Nah pas gua ngeluarin golok, emang paruh ya, gua posisi lagi nyari truk balik sambitin gua salib. Pas gua mau ngeluarin golok dari tas, ketuncok tangan gua. Tak kalau gua, udah cabut, udah berhentiin, bocah mau berhentiin, kata bocah yang di atas, jangan, ntar aja, maksud gua kalau ribut dulu lah, nyampe dulu. Oh kalau ribut itu kan bahaya juga kan, kandangan dia, udah kira kan kita ketemuan tuh kan di RSUD kan tuh, turun, langsung. Iya, gua nyampe RSUD, jemput ke reject. Ke reject. Foto-fotonya masih ada tuh. Iya nongkrong udah tuh, nongkrong. Stephen gigi ompong Deh itu kesambit batu aja kata gak lucu banget. Pokoknya di situ kita balik sampai malam dah tuh. Nah, di situ gua kan jujur ya, gua belum kenal sama lu. Lu di situ gimana sih, yo? Kita kan sempet bentrok juga tuh sama sekolah dapet enggak salah. Nah, ini lucu juga nih tragedi nih waktu kita bentrok. Gua juga belum kenal bocah Dudep sebenarnya kan. Kan ini kita udah ada balik ya, kalau nggak salah Kuba mau pengen balik ya. Udah pengen pulang. Nggak ada niat mantekin kan? Udah sore sih itu. Udah sore nggak ada niat mantekin ini. Jadi posisinya waktu itu Yapan janjian sama Pancoran. Nah, Kuba pas banget pengen diantar pulang. Iya betul. Tapi di situ ada anak Pancoran yang mampir di situ nanyain ini siapa Kuba. Iya. Kamu SMK 2. Oh iya pas banget anak Yapan lewat. Iya. Kira kecet tuh sama gua sama yang lain di Poncol. Iya. Gua nyamar aja jadi anak Kuba waktu itu. Kecot dan ampar-amparan lah tuh dia di Enggak, gua kira dia wapak, soalnya dikit-dikit sholat mulu nih bocah nih, kata gua nih bocah wapak kali ya, bocah lagi pada sibuk kata gua, pengen bikin strategi gitu kan, atau enggak lagi PHLE sholat. Jadi dulu tuh lu mikirnya gua sholat Iya, wapak gitu lah maksudnya kan karena emang aja lah. belum. Gimana ya lu asumsinya gimana sih kalau ngeliat waktu itu ngeliat gua tuh kan belum kenal kita. Belum kenal.
tahu lah, maksudnya tahu Iya. tahu nama lu lah. Terus gimana? Optik Siwi kan. Terus gue bilang, oh ini mah bocahnya. Cuman kok kata gue, emang sekarang gini ya, bocah STM lagi nongkrong rame-rame. Itu masih sempet-sempetnya sholat, emang sih bagus, kata gue bagus. Cuman langka gitu sih maksud gue sih, makanya gue bilang, ini bocah isian kali ya kata gue, kalau boleh ninggalin sholat pisan kata gue kan. Jadi emang banyak sih, jujur sih, bukannya cuma gua ngeliat abang kelas gua juga dulu banyak yang sholat duha malah. Iya. Lu bayangin coba sholat duha jam-jam males ya kan, jam-jam kita istirahat yang males banget, belum ada sholat zuhur, belum sholat asar, di sholat duha. Gua ngeliat wah ini kayaknya emang gitu sih, persepsi orang kan pasti berbeda-beda. Dan ya jujur kalau pas waktu itu gua bukannya sholat bener sholat, gua sama Dewa waktu itu bukan cuma sekedar sholat, tapi nyari batu cincinnya Stephen. Katanya black opal jatuh gitu di tempat bentrok nih, jatuh. Temen gua Dewa waktu itu langsung ngamperin gua, woi ke masjid yuk. Oh tumben banget lu, belum gua ngajakin. Ya ke masjid yuk, gua pengen sholat nih gitu. Lo pengen sholat naik motor kali ya? Ya naik motor, ayo di jalanan nih jelasin. Woi tadi jatuh woi, apaan? Katanya batu cincin jatuh, black opal. Pada saat itu lagi musim-musimnya kan. Gua lagi musim batu cincin, mahal, lumayan mahal, gope mah. Kata dia, nih gope mah ada nih kalau ketemu, wah lumayan nih kita nih bisa ini nih, bisa jajan-jajan bagi dua wah ya, kata dia gitu kan. Gua bilang, wah black opal emang apaan mah? Gua bilang, emang dia mahal nggak? Kalau nggak mahal mah nggak usah cari ah, ribet. Gua gituin kan. Kata dia, mahal. Akhirnya sampailah di masjid tuh. Gua sholat, teman gua nyari batu cincin. Dia nggak sholat. Si Dewa itu nggak, gue inget banget si Dewa nggak sholat, dia nyari buat cincin ya, sampai kelar akhirnya gue ikut bantu nyariin. Akhirnya nggak ketemu anjir. Pas gue balik situ anak-anak udah pada prepare jalan ya. Pengen prepare jalan balik lagi loh. Kan di situ pengen prepare jalan balik, akhirnya nggak jadi. Dan pada akhirnya di situ jalan sampai Pemuda. Di situ gua nganterin. Enggak sih, ada cerita yang unik sih. Pas kita di RSUD sih. Nah iya. Ribut, bak sama Yapan. Karena kan itu posisinya parah dah tuh Yapan. Iya. Paling batu sama bocah segala macam. Turun lah tuh dia. Turun, emang Ribut. Bocah ribut di Poncol, lari ke Gandaria, ya kan? Anak Yapannya. Anak Yapannya, posisi gua di Gandaria juga kan. Lu lagi di Gandaria tuh. Posisi di Gandaria. Terus. Gua sama temen gua berempat kalau nggak salah. Sempet ributin bentaran, cabut ke gang nggak tahu gua sebelah mana. Nah, dia ternyata kumpul lagi nih, rame lagi nih bocahnya dia Di dalam Gandaria. dalam Gandaria. Terus. Gue sisa berdua doang, kata gue. Bingung kan, gue bukan orang situ, gue nggak tahu. Lu berdua sama? Bowo kok nggak salah ya. Sama gue. Nah pokoknya gue sisa berdua dah. Datang nih motor, bocah dudep, pakaian dudep. Kopet. Kopet. Ya, kopet benar lu kopet. Kata gue. Datang, bang, numpang nih gua break kayak. Masih Bowo mana tuh? Bowo jalan dia lari. Oh, bola ya. Bowo sama Febru kalau nggak salah. Dia jalan tuh. Bowo sama Febru jalan, gua naik dia. Pokoknya gua udah ketinggalan Bowo sama Febru kalau nggak salah. Gua naik tuh motor, jalan ke depan, naik lagi. Gua di tengah. Lu nggak tahu tuh siapa yang naik lagi? Nggak tahu sih, gua bocah dudek. Kalau nggak bocah dudek, bocah Kuba. Nah. Kayak gitu. Soalnya gua posisi itu kelas 1 ya kalau nggak salah. Gua posisi kelas 1 karena belum banyak. Gua masih kelas kenal 2. ya. Belum banyak yang kenal. Antara itu dua lah, antara bocah dudek atau nggak bocah Kuba. Pas gua naik motor, bang puter balik bang, maksud gua gitu kan ke bocah gua. Bang ke kanan aja bang, lurusin. Oh ya udah, bocah dudek berarti kan. Jalan kanan bang, kanan. Bang berhenti sini bang. Itu bocah Yapan sih rame banget. Ternyata yang belakang gua jagoan Yapan anjing. Jadi sudah informasi waktu itu dia mau bayar ya? Bawa catek ingat Iya, banget. waktu itu Juli sih sebenarnya kawan gue, angkatan gue. Lu naik sama si Juli. Iya, Dan gua. waktu itu Juli juga sempet cerita. Waktu itu dia, gue naik sama bocah gue sayang aja tuh. Waktu itu rame baik jakang kalau agak. Gue pengen bantai, cuman Ya, gimana abis ya? Gue agak enak juga satu di depan ada anak gede pengen ngocengin gue. Gue mikir ya, wah iya ini jangan-jangan si dia sama Kopet lagi. Aji kata gua. Pas udahannya sih gua turun sih. Bowo sama Febru nyamperin kok nggak salah tuh. Itu emang bener gua lagi dikejar-kejar catek, gua nggak yang BR anjing, bocah aja rame. Lu dikejar-kejar ya? Kejar-kejar gua akhirnya anjing dibalikin gua.
Udah dicabut. Ada satu motor. Motor awalnya, tapi alhamdulillah tuh bocah orangnya baik tuh. Gua gak dibantai. Iya, dia mungkin kira gitu ya. Enak kali ya. Satu motor bingung juga lah. Iya. Sedangkan ya dibilang musuh bebuyutan banget ya kan sama STM Kuba sebenarnya enggak ya. Cuman karena STM Kuba mungkin temennya pancoran Iya, gitu. benar. Dan kalau SMK 2 sama Yapan itu Netral lah, dibilang berteman ya kita nggak pernah jalan bareng, tapi dibilang aman ya aman, nggak musuhan gitu, Nggak pernah musuhan ribut. nggak, karena ya rugi dia, rugi kita juga gitu. Iya. Sebenarnya buat anak-anak yang cuma sekedar lewat kan kasihan, alternatif utama di situ. Iya. Nah tuh habis dari situ gue inget banget dulu kita sempat ngeband bareng juga ya. Iya. Itu awal-awal ngeband bareng tuh sebenarnya lu pertama kali ketemu gue, lu diajak mau Pandar ya? Atau gimana sih? Enggak, gua udah Apa? Jawa, tetap Jawa sih. Lu ke rumah gue gimana sih? Sama Jawa. Yuk main ke rumah Siwi yuk. Kagak enak Wak. Dianya terawih. Iya, Enak gua iya, puasa iya, soalnya kan. iya. Gak enak. Akhirnya yang megang Facebook gua Jawa. Gue inget di inbox Facebook Inbox sama lu, Heeh. Bang Siwi ya? Iya. Ini siapa nih? Ini Dio anak STM Kuba gue. Oh anak Kuba, ya dulu gue inget banget Kuba itu gue kenal sama Kobe doang, karena Kobe aktif banget di sosial media waktu itu. Parah. Karena ya sosial medianya dulu masih Facebook ya. Pokoknya setiap apaan ada upload dia upload. Ya gue liat oh nih anak STM Kuba, terus salam saudara. Oh kayak gitu wah Kobe yang masih Kobe misalnya janjian di bawah nih. Bicara satunya di bawah. Nah di situ akhirnya kita main bareng nih. Main bareng Lu datang rumah gue sama Jawa ya? Jawa, apa namanya ngajak gua karena kan posisi Jawa waktu itu kan nongkrong di tongkrongan gua sih udah GP kan. Ya udah kira nongkrong, kebetulan juga si No Pandar itu temen SMP lu kan. Iya, Kira pas gua main, banget. iya kira gua main. Itu kita main bukan yang pertama. Itu kalau yang Bima itu udah kelas 3 gue. Enggak. Bukan yang pertama kedua. main. Bener-bener pokoknya penatarannya Bima. Oh, penataran Bima. Bima ngambil HP itu sama gua. Iya, oh itu pertama kali lu main ya? Enggak, itu yang kedua kalinya. Oh, yang kedua. Udah kedua kalinya. Yang pertama tuh sama Jawa ya. Sama Jawa. Terus akhirnya kesini juga lu pas gua kelas 3 kan gua pindah kesini. Nah, itu gua tahu dari Udah lama. si Jihad. Oh iya Gua, iya. Yuk, main ke rumah Siwi, Siwi kan pindah ke sini Gandaria gini. Oh iya, ntar dah gua kalau nggak salah gua kontak. Iya sih gua dulu juga dulu apa sempet sama Jia dulu. Anak Kuba, gua nggak terlalu ini. Terus akhirnya kita main bareng, akhirnya gua ke drummer gua dulu sempet cabut. Ya kan? No Pandar. Buset, bukan Nopal. Nopa jadi DJ terkenal, Parah. check it out yo. Parah. Akhirnya lu jadi drummer, lu gitaris dulu awalnya, gitaris masih ada Joe cabut, lu jadi drummer gue ya. Buat informasi juga nih, kita punya band. Sebentar lagi kita bakal nge-tag, oke? Band kita umurnya tuh udah lumayan lama lah, udah 5 tahunan. Sorry, 7 tahun. Band gue namanya Better of Day. Cuman gua gabungnya waktu 2016 kalau nggak salah. Iya, posisi 4 tahun. 2 tahun udah berjalan ya. Udah 2 tahun berjalan, Dio baru gabung sama kita. Kita juga dari dulu sebenarnya sih dibilang banyak ceritanya, banyak juga ya ceritanya. Karena ya dulu zaman gua masih sekolah kelas 3, dia kelas 2, sering dia main ke rumah gua dan sampai gua lulus pun kita bisnis bareng sebenarnya. Lu masih inget gak bisnis pertama kita? Coba lah kita dulu dong. Nih, ini bisnis gua sama Lempar Dio aja. Gua juga bawa nih. Gua buka deh kaget gue. Ini bisnis gagal sih. Sebenarnya ini dibilang bisnis gagal ya, karena nggak sesuai ekspektasi kita. Oh, nggak apa-apa, biar jadi limited edition. Benar. Kita buat 12 ya. Kesininya 12, akhirnya 12 doang. Akhirnya kesininya dia cuma jadi 12. Iya. Dulu sebenarnya pengennya bikinnya regelan, cuman ya mungkin nggak sesuai ekspektasi juga. Enggak, posisi juga waktu itu lu juga udah lulus kan. Lu udah Iya. lulus sekolah, gua kelas 3, gua juga udah mulai kerja juga. Maksudnya gua udah ngurangin nongkrong waktu itu kan. Interaksi sama bocah-bocah basis emang agak kurang karena posisinya gua pulang sekolah jam 12, setengah 2 ke kerja, jam 5 gua baru berangkat. Iya sih, dulu pas udah kelas 3 lu udah lumayan sibuk juga ya. Iya, udah jarang nongkrong. Jarang nongkrong dan ya mungkin aktifnya dulu waktu masih gue sekolah juga ya lu aktif nongkrong. Lu masih inget gak waktu kita jalan ke Citayam? Wah, jalan ceritanya juga gue inget banget tuh.
Gue Iya, ada berapa kali didorong polisi itu anjing. Gue inget banget. Kita asli dulu sih dibilang pasti inget, pasti semua inget anak STM semua bangsa, angkatan lu, era lu pasti inget lah. Dudep pun yang gue ajak pada waktu itu, ya pasti masih inget. Kita tuh asli rame banget. Sampai parah. Orang sampai ya dibilang berani musik udah gak ada berani musik lah. Udah air. Kita selalu rame tuh bukan apa ya, sampai nutup jalanan waktu itu. Rame banget, foto-fotonya masih banyak banget. Itu di situ sayangnya nggak ada pertemuan apa ya. Cuman ada tragedi juga tuh di situ. Tragedi kan awalnya kan kita ketemu di Kares ya. Ketemu di Kares lu 2 angkot ya. Itu gue udah janjian, sengaja gue naik angkot waktu itu 2 angkot Depok Parung, karena anak Parungnya pengen ngerasain jalan sama anak STM Kuba kan, karena di Depok. Pengen ke arah Cibinong. Waktu itu pengen nembusin Cibinong, pengen jalan-jalan RS sana lah. Jalan baru Cibinong kan. Waktu itu baru dibuka tuh, jalan Cibinong baru dibuka lagi. Nah di situ gue udah angkot sampai ke Kares, tuh Kubo udah rame banget. Rame banget, akhirnya ngobrol, ngopi bentar, kita jalan yo. Diusir polisi dulu. Oh iya benar. Gue nggak lama nyampe, kita nongkrong ngopi dulu, diusir polisi ya. Polisi makanya kita jalan. Wah yang ianya mah jalan. Karena di Citayam itu minim banget truk ya. Di situ kita niatnya sih ya pengen ke Cibinong, cuman pada belok ke Pondok Terong. Gue juga nggak ngerti ya. Gue ngerti kenapa asal-usul pada belok ke Pondok Terong. Sampai ada kecot sampai ada yang anak gue yang ketangkap sama bocah kampung kayak. Iya. Anjir itu siapa? Si Nyupai sama Ade. Si Nyupai sama si Ade itu pokoknya gue ngeliat-liatnya tuh masih dulu masih Kobe. Ya, pasti mau Kobe. Oh itu dulu sih aliansi STM Kuba sama SMK 2 itu aliansi yang lumayan ramai juga di Kota Depok ya. Dan awal-awal ada Paduka itu sebenarnya dia angkatan kita ya. Pancoran deket sama Dudep deket banget sama Kuba. Ya otomatis jadi Paduka. Dan yang ribut pertama kali Paduka itu ya mungkin waktu lu nyamuk ke Dudep itu pas nganterin lu pulang itu. Cuman kan waktu itu gua agak sedikit nyamar gitu, dan bocah-bocah gua nggak ikut semua lah intinya di situ, karena ya bentuknya sama Yapan mungkin, kalau sama sekarang beda lagi mungkin semua pada ikut. Nah di situ tuh gua juga ini nih sebenarnya agak-agak lucu juga gua bisnis bareng gitu. Sekarang kita bisnis bareng juga nih, Sodring. Alhamdulillah udah berjalan mau setahun. Iya. Mulai setahun ya. Udah pengen setahun dan ya banyak juga lah enaknya, nggak enaknya, dan pahitnya tuh masih namanya usaha. Setahun tuh udah mulai kelihatan lah namanya, apalagi sekarang lagi ada COVID-19 gini kan. Tambah lagi pengaruhnya tuh bener-bener signifikan banget buat pendapatan pengusaha kecil-kecilan kayak kita gitu. Pengen tanya nih gua nih, Apa tuh? dari segi banyaknya temen lu nih, lu ngapa ngerekrut gua? Kan kalau lu kan basic emang barista nih kan, kopi, maksudnya pure kopi lah, nggak usah ditanya lagi basic standar kopi itu kayak gimana, lu udah paham. Cuman kenapa lu partnernya ke gua gitu loh? Kenapa nggak orang lain? Temen lu banyak nih. Partner. Jadi awal gue pengen buka itu kan Sio Coffee ya. Nah karena gue pengen fokus kopi waktu itu. Nah tapi di situ gue mikir kalau gue fokus kopi, orang itu banyak ragamnya. Ya bener, ada dan ada yang suka kopi, ada yang nggak suka kopi. Sedangkan kita berjalan di segi pengusaha, ya kan, usaha gitu, bidang usaha. Nah kalau kita cuma nurutin kopi aja, ya peminat kita cuma peminat kopi aja kan. Yang nggak peminat kopi nggak bakal beli. Nah maka itu di sini kita rombak lagi jadi Sio-Drink. Dan kenapa gue bisa ngajak lo ya sebenarnya sih naluri sih sebenarnya. Jujur pada waktu itu gue berpikiran, oh iya gue usaha ini. Usaha gue sebenarnya dibilang matang, pikiran itu matang dulu. Cuman gue partnernya waktu itu sempat ada nih partner udah kita udah ngomongin lah. Cuman kayak nggak sejalan. Nah akhirnya gue ajak teman gue yang sejalan sama gue. Ya itu lo, dan gua nginvite lu juga bukan karena mungkin kalau lu bilang tadi seginya banyak temen gua yang basic barista gitu ya. Ya jujur sih gua banyak teman barista, banyak juga temen yang lebih
lebih jago lah dari gue, lebih paham lah tentang kopi soal gue. Tapi di sini gue nggak nyari itu, gue nyarinya sih sebenarnya teman seperjalanan yang tahu jeleknya gue, jangan tahu bagusnya gue aja. Itu otomatis kalau lu tahu kan, kalau lu udah tahu jeleknya gue, sedikitnya gue juga tahu jeleknya lu. Karena ya kita saling melengkapi aja. Kalau kita gue lagi ngeluarin jelek gue, lu bisa memahami dan lu pun begitu sebaliknya. Dan pada waktu gue ngajak lu, kenapa respon lu langsung iya oke. Jadi sih gimana? Ya emang gue pengen usaha, emang cita-cita gue dari dulu. Cita paling tinggi apa sih? Ternyata pas gue terusin ya jadi pengusaha. Ya kan? Iyalah, memiliki visi misi sendiri. Selain presiden ya, kalau presiden kan lembaga negara lah ya. Cuma kalau misalkan profesi yang paling di atas itu ya pengusaha menurut gua, ya kan. Jadi mau jabatan lu sebagai HRD, manajer, tetap lu pasti punya di bawah orang lain. Iya benar. Intinya enakan tidur di rumah sendiri dibanding di rumah orang lain. Iya. Gitu, senyaman-nyamannya. Dan gue juga tipe orang yang nggak mau banyak diatur sih. Jadi makanya gue pengen jadi usaha. Lebih cocoknya jadi pengusaha lah ya. Gitu. Oke. Kan maksudnya di era-era zaman waktu kita masih sekolah kan ya, maksudnya kita kan kadang suka dinilai orang tuh dari segi luarnya aja gitu. Ini anak nih bandel, nih anak buruk. Pasti. Gini. Ya jujur lah, gue tanpa gue nanya sama lu, gue juga tahu lu di sekolah tuh sama guru-guru pasti dinilai entah backlist ya kan, entah lu jadi provokator yang kerok dari temen-temen lu ya kan. Ya pasti ya sama, soalnya gue juga ngerasain kayak gitu waktu di sekolah kan. Ya kasarnya kita selalu dipandang sebelah mata sama orang-orang di atas kita. Benar, padahal mereka pun baru aja tahu kita, belum mengenal kita ya. Betul. Makanya kadang orang ini maaf ya, maksudnya jangan ada yang kesini masalah gini. Justru orang yang dulu yang bandel atau nakal, dia pasti bakal lebih kreatif, lebih busuk sekali karena dia udah tahu kualitas itu kayak gimana dulunya, ya kan? Ya walaupun kasarnya dulu lu sering dipandang sebelah mata sama guru, ya gua setiap hari sama Siwi kan, gua udah tahu perubahan lu dari zaman sekolah sampai sekarang pun sampai detik ini, ya orang nggak bakal mungkin stuck di situ-situ aja buat jadi orang bandel. Iya sih, jadi ya, kan? Gini sih yo, awalnya tuh dulu gua sekolah ya dibilang bandel, mungkin persepsi bandel itu banyak ya. Ya mungkin guru melihat gue tuh bandel, nakal, full set lah. Bandel, nakal, mabok, ya kan, ngerokok, ya kan, narkoba mungkin. Dia berpikiran seperti itu. Tapi dari dulu, alhamdulillah, keluarga gue nanaminnya begini. Jangan pernah terpengaruh sama orang gitu. Dan jangan pernah jadi pengikut. Kita ini keluarga pemimpin. Jiwa kita ini jiwa pemimpin. Jadi kalau mau apa-apa lebih baik orang ikut kamu. Itu kata nyokap gue, jangan kamu ikut orang. Dan kata abang gue juga seperti itu. Abang gue nurunin ke gue kata-kata seperti itu. Dan nalar gue pada waktu itu oke, gue punya cerita gue sendiri. Dan gue nggak ada kepikiran buat jadi jagoan, buat dipandang, buat dikata bandel atau enggak. Itu semua persepsi orang. Jujur, dulu mungkin guru bukannya mandang gua, tapi lebih gimana ya, ngelihat sisi negatif atau seluruh sisi negatif dari luarnya doang ya. Dari luar mungkin mereka berumpama luarnya hidup begini apalagi dalamnya, mungkin begitu. Tapi cuma beberapa doang guru gue yang dari dulu itu selalu yakin kalau gue itu bisa berubah. Dan sekarang mungkin banyak banget guru yang udah sama gitu prasangkanya. Tapi ya jujur sih, dari dulu ada guru yang yakin kalau gue itu bisa berubah kalau gue lulus di sekolah sini gitu. Jangan kan cuma lulus ya. Bahkan lu sampai ngajar di sekolah yang lama kan? Iya, ya itu jatuhnya maksudnya ya siapa sangka gitu murid yang tadinya dulu blacklist, yang dipandang sebelah mata, ya sampai sekarang bisa ngajar di SMK 2. Iya sih, jujur dibilang pembuktian, ada sedikit ingin membuktikan gitu sama mereka.
Tapi ya jujur, nggak sepenuhnya karena hidup gue bukan cuma tentang mereka. Tapi gue lebih ke gimana ya? Kalau gue itu bisa namanya ngasih perubahan sama diri gue sendiri. Jadi buat orang-orang yang masih berprasangka buruk sama gue, orang-orang yang masih berpikiran negatif tentang gue, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Persepsi orang berbeda-beda. Tapi ya alangkah lebih baiknya nilai diri sendiri dulu, baru bisa menilai orang lain. Gitu. Dan sekarang mungkin gue jadi content creator seperti ini, ya mungkin banyak lah ya pro kontra. Masih banyak juga netizen atau yang masih berpikir tuh kalau gue tuh masih buruk. Mungkin pasti ada aja sih yang kadang suka ada yang bilang, ini mah konten malah bikin anak remaja bikin anak remaja terpengaruh buat tawuran lagi gini. Padahal salah. Makanya sering banget konten kreator tuh bilang, lu tonton video sampai habis, jangan lu potong setengah, penggal setengah, lu potong, lu jadiin bukti. Itu salah. Lu kelarin dulu videonya, lu tonton, itu isi videonya apa aja sih, gitu menurut gua sih. Jadi gini yo, awal gua bikin video ini memang terkesan negatif pasti, dan diminati semua pelajar, ya kan? Tapi sekarang gini yo, yang kita ingin tarik perhatiannya itu pelajar yo, bukan guru atau alumni sebenarnya. Tapi indikatornya pakai siapa? Pakai guru dan alumni. Kalau guru, yang dulu pernah ada peran dan pernah on floor langsung kan berarti kan alumni. Saksi hidup lah ya. Nah, saksi dan korban mungkin. Termaksud gua, ya kan? Nah, di sini mungkin gue ingin meluruskan aja. Misalnya kayak masih ada yang berpikiran negatif atau gimana, ya emang semua hal yang negatif itu didekati sama semua orang, bener gak? Jujur aja nggak ada dosa yang gak enak, bener gak? Nah, dari hal yang negatif ini gue pribadi, dari hal yang negatif ini kita perbaiki, coba mindset hidupnya. Kita tarik dulu dengan hal yang negatif, yang terlihat negatif, tapi kita coba taruh intisari di dalamnya yang positif. Negatif tambah negatif aja jadinya positif kok yo. Ya kan? Kenapa nggak dicoba? Dan kenapa hanya melihat yang negatifnya? Coba kita sadari. Coba gua tantang lo bikin video positif, hal positif. Terus lo bikin video yang di depannya itu negatif. Padahal aslinya positif. Ini positif terus, yang ini negatif tapi dalamnya aslinya positif. Kita lihat seberapa banyak viewernya dan seberapa banyak pelajar yang nonton. Otomatis ya kita mungkin nggak usah gue jawab, kalian juga bisa nyimpulin pasti ya seperti itu sih. Iya sih, jujur. Oh, kok jadi gue yang ini ya? Enggak apa-apa ini friend. buat motivasi, buat kadang ada suka yang nyeleneh juga, kadang ini buat pelajar juga. Ya menurut gue sih kalau misalkan bandel itu dari diri kita sendiri, nggak pengaruh lingkungan itu berapa persen lah, tergantung diri kita sendiri. Kalau kita mau ngikutin ke jalur mereka, ya udah berarti elunya juga yang salah. Pasti setiap manusia itu bakal bisa berubah. Gitu maksud gua. Ya udahlah, yang dulu biarlah berlalu. Makanya dibikin konten. Gua paham dibikin adanya video ini ditaruh di YouTube. Ya bukan karena ketenaran lah, itu nomor sekian. Ya karena apa? Ya karena buat yang pelajar-pelajar ini biar tahu lu kisah-kisah alumni dulu kayak gimana, yang buruk-buruk dampaknya kayak gimana, lu ikut tawuran dampaknya nanti kayak gimana. Ya kan di konten lu gue nonton semua sih, di ending tuh lu selalu bilang stop tawuran. Ya itu yang namanya biar pelajar tuh melek gitu sih, karena target kita tuh ya yang pelajar kok. Yang pelajar. Bukan yang orang lain. Tapi kadang yang lebih perhatian itu bukan pelajar. Iya sih, karena mereka tuh nggak ngerasain masa-masa kita kayak gitu. Mungkin. Iya, karena dia terlalu pukak. Ya. Pukak tengah. Iya, parah. Ya mungkin sedikit dulu lah konten dari kita nih, sharing bareng kawan gue Dio, dan mungkin ada sedikit masukan buat pelajar-pelajar yang masih sekolah yo. Oke. Ya kalau menurut gue sih gini ya, bandel lu di luar karena masa muda lu itu ya nggak masalah, itu emang cuman masalah waktu doang sih kalau kata gue. Cuman satu pesan gue,
orang tua yang di sekolah terutama guru, tolong jangan ngelawan, karena lu lulus ya karena dia, lu berpendidikan ya karena dia. Jangan sampai lu ngelawan guru, apalagi ngebantah, apalagi sampai main fisik sama guru kan. Itu lu banci menurut gua di situ. Karena gua dari dulu nggak pernah yang namanya gua ngelawan sama guru, sama orang tua pun nggak pernah. Ya karena musuh gua bukannya dia, musuh gua ya orang lain di luar sono. Kalau misalkan mereka negor kita, berarti kita yang salah. Udah itu aja sih. Tetap jaga persatuan, maksud gua udah cukup, stop buat tawuran lagi. Lu lebih kreatif lagi, banyak sekarang yang untuk menuju kreativitasan. Lu bisa bikin termasuk YouTube ya. YouTube ya, bisa ngasilin duit. Bener. Dan juga lu bisa ya banyak lah, lu bikin konten-konten apapun yang hal-hal positif. Lu mau bisa main futsal silakan, lu mau bisa main bulu tangkis silakan, olahraga. Bener. Wah banyak lah pokoknya sih. Gitu. Keren buat Bang Dio nih. Dan ya kesimpulan dari video ini mungkin hanya sedikit yang bisa kita sampaikan, tapi banyak yang kita rasakan dulu ya. Iya betul. Dan nggak pernah bakal kita lupa lah intinya. Dan rekam digital itu nggak akan pernah membohongi, ya kan? Foto, video itu bukti nyata dari kita gitu. Iya. Dan sekarang udah eranya tuh udah era berbeda, era digital, dan jangan, nggak usah lagi lah berpikiran kalau tawuran itu hits. Iya. Tawuran Betul. itu naruh nyawa lah, penyakit. penyakit. Bukannya hits tapi Dan penyakit. buat orang-orang yang di sana nih yang mungkin nggak pernah ngerasain namanya kehidupan tawuran atau ribut atau basis berantem, juga jangan terlalu gimana ya? Emang sih tawuran itu nggak baik. Tapi jangan pernah melihat anak itu sebelah mata. Karena jangan lihat anak itu sekarang, tapi lihat anak itu nanti saat mereka sudah jadi orang dan atau manusia sebetulnya. Oke, saat mereka udah mendapatkan jati diri mereka. Jangan pernah lihat pelajar itu saat dia masih belajar, tapi lihat dia saat dia mengajar. Oke. Thank you banget nih buat Bang Dio udah nyempetin waktunya. Tiap hari nyempetin dulu. Ya. Walaupun kita speak nih buat ya mungkin ini konten buat yang demen sama Bang Dio nih. Dio ini juga bermain buat kata bapak juga ya. Ya, Itu jadi apa yo? Jadi ya manajer lah, mau kita jadi pemain juga. Oke. Suara. Bang Dio ini dia manajemen kata bapak juga dan bisnis juga bareng gua. Yuk. Kerja di mana Bang Dio? Di masih di notaris gue sih. Notaris. Dan Bang Dio ini kebetulan kerja dari zaman sekolah tuh dia di notaris. Jadi ya buat urus-urus tanah mungkin bisa ke Bang Dio. Oke, thank you banget Bang Dio. Jangan lupa subscribe si YRJ ya sih. Oke. Tadi kita udah ulik balik cerita dari Bang Dio anak STM Kuba, dan pastinya banyak lagi nanti teman-temannya atau di eranya yang bakal gue undang untuk menceritakan sekarang mereka udah jadi apa dan dulu mereka itu berasal dari mana, dan intinya kita nostalgia di sini. Dan kesimpulan dari video gue kali ini, jangan pernah menilai orang saat baru pertama kali ketemu, tapi nilailah seseorang saat dia memberikan dampak dan efek kepada. Oke, jangan pernah berhenti memutus rantai permusuhan dan jangan pernah terima dendam warisan. Salam respect si YRJ.